adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Kakak berharap katong semua saat ini sedang berada dalam keadaan yang sehat, dan berada dalam keadaan yang baik. Tapi katong yakin dan percaya bahwa katong meskipun dalam keadaan yang kuat dan sehat sampai saat ini bukan karena kuat dan hebat katong, melainkan karena berkat cinta kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada katong sebagai tanda Tuhan mencintai dan menyayangi katong. Ya adik-adik, saat ini katong akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Untuk itu, kakak mengundang katong semua untuk bangkit berdiri. Berdiri semua. Dengan semangat, katong menyanyi satu pujian, hari ini harinya Tuhan. Adik, katong sekarang ini meskipun sedang berada dalam pandemi COVID-19, katong tetap yakin dan percaya bahwa katong itu selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Makanya katong itu mesti rajin-rajin beribadah, mesti rajin-rajin baca Alkitab, mesti rajin-rajin berdoa. Karena tanpa Tuhan Yesus katong sing bisa apa-apa. Jadi adik-adik masih tetap semangat. Katong menyanyi satu pujian lagi, Yesus besertaku. Ya adik-adik, silakan duduk kembali. Sekarang kita masuk dalam doa pembukaan. Dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Usi Ita. Kepada Usi Ica, dipersilakan. Adik-adik, mari sebelum kita mulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh ada lagi di hari ini. Kami akan beribadah sekolah minggu, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama kami. Tuhan Yesus berikan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami mampu untuk mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan serius, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya mau jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Berkati kami semua yang beribadah di hari ini ya Bapa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Usi Ica akan mereview sedikit materi minggu lalu. Adik-adik masih ingat kan minggu lalu kita belajar tentang tokoh Alkitab siapa? Ya benar, kita belajar tentang Yesaya. Kita sudah belajar bagaimana Allah memanggil Yesaya. Tentu kita masih ingat, Yesaya mendapat penglihatan. Pada awalnya ia takut dengan penglihatan yang ia dapatkan, merasa
bahwa ia adalah orang yang najis bibir atau orang berdosa, jadi tidak pantas untuk bertemu dengan Allah. Setelah itu apa yang Allah lakukan untuk Yesaya? Betul, Allah menguduskan Yesaya, memberkati mulutnya sehingga Yesaya dipulihkan menjadi orang yang benar dari orang berdosa. Kita juga belajar bagaimana sikap Yesaya meresponi panggilan Allah kan? Yesaya walaupun pada awalnya dia takut terhadap penglihatannya, tetapi dia meresponi panggilan Allah ketika Allah bertanya siapakah yang mau pergi untuk Allah. Dia dengan lantang mengatakan bahwa ini aku, utuslah aku. Nah, selain itu juga kita belajar bagaimana kita sebagai anak-anak mencontohi Yesaya dalam menjawab atau meresponi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Ada yang masih ingat contohnya seperti apa? Ya, kalau kita diberi tanggung jawab untuk belajar, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, tidak bersungut, tidak main-main. Kemudian kalau kita punya tanggung jawab diberikan oleh papa dan mama untuk membersihkan rumah atau untuk menjaga adik, kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, dengan tulus, tidak berbantah-bantah. Kemudian kita juga sebagai anak-anak punya tanggung jawab untuk merawat alam sekitar kita dan hewan-hewan di sekitar kita. Misalnya ada adik-adik yang punya hewan peliharaan, harus dirawat, dijaga, disayangi dengan baik. Demikian review materi minggu lalu. Ayo kita belajar materi di minggu ini. Ya, adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang saatnya ketong sama-sama akan membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan di saat ini akan diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab pertama Korintus, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-26. Tapi sebelum membaca firman ini, mari adik-adik ketong siapkan ketong hati, lalu ketong sama-sama berdoa. Mari ketong berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca firman. Untuk itu Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman kebenaran yang akan kami baca ini dapat tertanam dalam hati-hati kami, menjadi bekal untuk masa depan kami, dan terlebih daripada itu Tuhan, kami bisa memperlakukan firman ini di dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua telah siap mendengarnya. Amin. Ya adik-adik, untuk pembacaan firman ini, adik-adik baca mandiri di rumah saja. Lalu ketong akan pause beberapa detik kemudian. Ya adik-adik, dalam pembacaan kita tadi, kita pertama Korintus 12 ayat 12 sampai 26 merupakan sebuah pengandaian dari Rasul Paulus terhadap tubuh Kristus atau jemaat. Bagi Rasul Paulus, tubuh Kristus mempunyai banyak anggota yang sama-sama penting, saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, atau budak, atau orang merdeka. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi dari banyak anggota. Tubuh kita ini ada terdiri dari kaki, tangan, mata, telinga, hidung, dan itu saling membutuhkan. Mata tidak bisa bilang untuk kaki bahwa dia tidak membutuhkan kaki, atau kaki tidak bisa bilang kepada kepala dia tidak membutuhkan kepala, tetapi itu merupakan suatu anggota tubuh yang saling membutuhkan, saling tergantung satu dengan yang lain. Nah,
Adik-adik dalam artikel 19 ajaran GPM itu juga menyatakan bahwa keragaman yang bersekutu adalah sifat dan hakikat dari Allah Tritunggal. Sifat dan karakter Allah menjiwai untuk menghargai keragaman. Jadi adik-adik, keragaman itu adalah merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah. Adik-adik semua, mengapa setiap anggota itu harus saling memperhatikan supaya tidak terjadi perpecahan? Adik-adik, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Adik-adik tahu makhluk sosial itu makhluk apa? Nah, makhluk sosial ini katong semua nih. Katong sih bisa hidup sendiri, katong harus tergantung atau terhubung satu dengan yang lainnya. Sejak dalam katong punya kandungan ibu, katong sudah saling terhubung dengan orang lain. Selain itu, sebagai manusia, kita juga punya kekuatan, kecerdasan, kemampuan yang terbatas. Karena itu, kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Itulah tujuan dari Allah memberikan anugerah keberagaman. Nah, adik-adik bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari adik-adik saja. Di dalam anggota keluarga, pasti walaupun itu adik dan kakak kandung, pasti ada yang berbeda. Dalam hobi, dalam kesukaan, makanan kesukaan. Nah, adik-adik ada orang yang punya rambut keriting, ada yang rambut lurus, ada yang matanya bulat, ada matanya sipit. Tapi semua itu tidak boleh untuk dipertentangkan atau menghina satu sama yang lain. Tidak boleh, karena itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Keragaman itu merupakan suatu yang baik untuk katong saling melengkapi. Itu dalam rumah. Belum sekitar katong tetangga, pasti banyak adik-adik pun tetangga kiri kanan pasti juga banyak yang berbeda-beda. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, toh adik-adik toh. Nah, adik-adik kalau itu di seputar katong saja. Tapi ada yang lebih luas lagi di katong pun negara Indonesia yang luas ini. Negara Indonesia ini mempunyai banyak keragaman. Ada budayanya, ada beda agamanya, beda suku. Nah, semua itu merupakan kekayaan katong punya negara Indonesia ini. Nah, adik-adik, katong negara Indonesia ini punya simbol yang sama orang katong semua tahu. Adik-adik pasti belajar di sekolah toh. Nah, adik-adik belajar di sekolah. Adik-adik tahu tuh Bhinneka Tunggal Ika. Siapa sih ini yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, pintar adik-adik. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu bangsa Indonesia. Walaupun katong berbeda tapi katong itu cuma satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, semua itu merupakan kekayaan bagi katong punya bangsa Indonesia. Katong bangsa juga mengajarkan bahwa kehidupan yang beragam itu merupakan kekuatan untuk katong punya bangsa Indonesia ini. Nah, adik-adik, kalau di bangsa yang besar ini punya simbol, katong orang Ambon juga punya. Tuh adik-adik, katong orang Ambon ini punya simbol pela dan gandong. Kearifan lokal yang sudah terjadi dari dulu kala dari katong punya nenek moyang. Ada katong pela gandong, ada yang katong mama krestet. Katong punya saudara itu yang Islam, tapi hidupnya itu disatukan di dalam pela gandong. Itu orang Ambon punya tradisi dari turun temurun yang harus katong lestarikan. Nah, ada juga orang Ambon semboyan, potong di kuku, rasa di daging. Itu artinya katong saling ketergantungan, katong saling merasakan sepenanggungan. Tahu adik-adik? Ya, jadi katong harus menghargai perbedaan, katong harus mencintai keberagaman yang ada di sekitar katong, bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk saling menghina, untuk menyombongkan diri masing-masing, toh boleh seperti itu. Nah, adik-adik, ada juga kalau adik-adik punya kelebihan di bidang tertentu, umpamanya adik-adik pintar di matematika, adik-adik punya teman punya kepandaian di bahasa Inggris, itu saling melengkapi. Adik-adik bisa bisa membantu teman-teman yang tidak paham, adik-adik juga bisa minta teman yang lain untuk bantu adik-adik di pelajaran yang tidak adik-adik mengerti. Atau harus saling melengkapi. Itulah indahnya keragaman, indahnya perbedaan, karena perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tapi perbedaan itu untuk menyatukan ketong semua, karena itu adalah kekayaan dan semua itu adalah anugerah dari Allah. Juga
juga adik-adik bisa lihat seperti warna pelangi toh. Kalau hanya satu warna membosankan, betul kan sih adik-adik? Tapi ketika adik-adik melihat pelangi itu warna-warni, merah, kuning, hijau, itu adalah indah toh. Itu indah, bunga-bunga yang berwarna-warni indah. Jadi intinya katong harus mensyukuri keberagaman, karena keberagaman itu adalah anugerah Allah yang membuat katong saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik tadi sudah mendapat penjelasan dari kakak-kakak pengasuh, pengertian keragaman Allah, tujuan Allah memberikan keragaman kepada kita. Dan sekarang Bu Erik akan memberikan contoh menghargai keragaman Allah. Ada 5 contoh yang akan Bu Erik berikan kepada adik-adik. Yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur untuk keragaman yang dimiliki, karena keragaman itu adalah wujud daripada anugerah Allah kepada kita. Yang kedua, bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Di lingkungan bermain kita, dimanapun saja kita bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan. Dengan siapa saja kita harus bermain. Yang ketiga adalah berbagi dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang. Jadi kalau kita ada punya kelebihan, mau berbagi, jangan kita memandang bahwa dia ini orang dari Jawa, dia ini orang dari Rian, dia ini orang punya, dia ini orang tidak punya. Tapi kita harus berbagi tanpa memandang itu, karena di mata Tuhan kita semua adalah sama. Yang keempat adalah mengakui kelebihan orang lain. Dan yang terakhir, mengembangkan hidup toleransi. Nah, adik-adik, itu adalah 5 contoh bagaimana cara kita untuk menghargai keragaman yang diberikan oleh Allah. Dan Bu Erik percaya bahwa adik-adik semua yang menonton video ini di rumah akan melakukan semua itu, mengikuti contoh yang boleh kakak-kakak pengasuh sampaikan. Oke adik-adik? Ya adik-adik, tadi kita sudah boleh memuji Tuhan, membaca Alkitab, dan juga mendengarkan cerita dari kakak-kakak pengasuh. Sekarang untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan ada dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan juga berkat. Untuk itu, mari kita satukan hati, duduk yang manis, sikap berdoa yang baik. Bagaimana adik-adik? Ya pintar. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, sobat anak-anakmu, terima kasih banyak atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami, anak-anak kecil 3, telah boleh selesai dengan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, meskipun ibadah kami masih secara online dan kami juga belum bisa berjumpa bersama-sama lagi, tetapi Tuhan tolong ajarkan kami untuk selalu bersyukur dan sabar untuk menghadapi semua situasi yang ada dalam kehidupan kami, terkhususnya situasi pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pembacaan firman dan cerita yang telah boleh diberikan oleh kakak-kakak pengasuh. Kiranya itu bisa menjadi pembelajaran dan pedoman bagi kami, dan juga kami tidak hanya mendengar, kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk sesama kami. Kiranya ada yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Tolong berkati makanan, minum, dan obat-obatan yang dikonsumsi, supaya semuanya bisa ada dalam keadaan yang sehat dan tentunya ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, opa, oma, papa, mama, kakak, dan adik. Kiranya mereka selalu ada dalam lindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya berkat-Mu selalu melimpah bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengasuh. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, penjagaan-Mu dan curahan Roh Kudus, supaya para pengasuh bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan syukur yang telah kami berikan. Kiranya persembahan syukur yang kami berikan bisa menjadi berkat perluasan pekerjaan tangan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau meminta ampun dari-Mu. Ampunilah salah dan dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan, entah melewati perkataan, pikiran, atau perbuatan kami,
yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mohon ampun dari-Mu, dan kiranya Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus supaya kami bisa diperbaharui dan kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik. Ya Tuhan, doa kami tentunya belum sempurna, tetapi kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan akhirnya kami memohon berkat dari-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus mau menyertai kami pada hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini telah mulai usai. Tapi adik-adik jangan lupa, minggu depan kita akan berjumpa lagi, tentunya di ibadah sekolah minggu Jemaat Betania. Dadah adik-adik.